ada seseorang yang khawatir, kita justru menanyakan, jangan-jangan itu betul terjadi pelanggaran, jangan-jangan itu betul melakukan pelanggaran. Kalau nggak salah, kenapa harus risih? Kalau nggak salah, kenapa harus khawatir? Kalau memang tidak melakukan pelanggaran, ya dihadapi saja. Dalam sejarah MK memang belum pernah mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah situasi perpolitikan, situasi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilu saat ini. Pelanggarannya kasat mata, pelanggarannya bisa nampak dilihat bahkan oleh orang awam sekalipun. Nah, tapi pelanggaran-pelanggaran itu perlu dihadapkan kepada mahkamah, dihadapkan ke persidangan untuk dinilai. Dan kami yakin dengan perkembangan putusan mahkamah yang progresif, ini berpotensi untuk dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren. Ya, sobat RH sekalian, saya sudah bersama salah seorang tim hukum nasional, Amin ya, Anies Mohaimin, Dr. Heru Widodo, yang juga bertindak sebagai koordinator sidang. Jadi dia liaison officer-nya sidang di MK ya. Kalau ada jadwal, substansi dan lain sebagainya, beliau yang ikut mengkoordinasi selain Ketua Tim Hukum Nasional Dr. Ari Yusuf Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli. Oke, luar biasa ya. Saya panggil bro aja ya. Siap. Bro Heru ya. Ya. Tentu halayak mau bertanya ya, bagaimana persiapan tim hukum Amin untuk sidang tanggal 27 Maret dan pukul 8? Agendanya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih Bang Refli. Jadi penetapan perkara registrasi sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon Anies Mohaimin dapat nomor 1, perkara nomor 1, dan jadwal sidang diagendakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret. Tim hukum sudah menyiapkan materi pokok-pokok permohonan sebagaimana sudah didaftarkan pada masa tenggang waktu permohonan. Nah, di sidang pertama itu nanti acara persidangannya adalah penyampaian permohonan disertai dengan bukti-bukti pendukung atas dalil-dalil permohonan. Jadi nanti di hari sidang pertama akan hadir pasangan calon, kemudian akan memberikan opening statement, kemudian selaku tim kuasa hukum akan menyampaikan apa saja dalil-dalil pelanggaran yang sudah disusun dalam permohonan. Jadi nanti Mas Anies dan Gus Imin dipastikan datang? Dipastikan datang dan sudah konfirmasi akan hadir 1 jam sebelum sidang dimulai. Oh, jadi pukul 7 sudah akan hadir ya? Pukul 7 sudah akan hadir, termasuk bersama-sama dengan tim hukumnya. Tadi baru saja pertemuan dengan paslon ya? Pertemuan dengan paslon, mengatur strategi bagaimana sidang pertama diselenggarakan. Oke, dan di situ juga confirm bahwa beliau akan hadir? Confirm ya? Hadir, Mas Anies confirm hadir, Cak Imin juga confirm akan hadir pada hari Rabu nanti. Oke, Cak Imin atau Gus Imin? Gus Imin, Cak Imin sama. Bodoh ya, tapi kalau kita lihat sidangnya tidak ada Cak Imin, Gus Imin, yang adanya adalah Mohaimin Iskandar. Nanti di persidangan ya, ada pokok-pokok materi yang akan dibacakan ya. Kalau boleh tahu highlight, bisa di-highlight nggak? Apa saja yang dipersoalkan di dalam materi permohonan tersebut, Dok? Iya, menarik ini Bang Refli, karena kita mengajukan permohonan kepada mahkamah dalam posisi sekarang saat ini, di mana sebelum tahun 2024 ya,
ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dengan rezim pemilu kada. Oke. Jadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilu dan pemilu kada itu sudah tidak ada sekatnya. Ya. Oleh karena itu, dengan posisi yang seperti itu, kami masuk untuk meminta kepada Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif terjadi, dan kami sudah kumpulkan fakta-fakta hukum tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Berkenaan tentunya pertama dengan tidak dipenuhinya syarat calon wakil presiden. Wakil presiden yang mana ini? Wakil presiden nomor urut 2. Nomor urut 2. Yaitu atas nama Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya. Tidak memenuhi syaratnya apa? Jadi begini, barangkali ada pertanyaan loh, kok itu sudah selesai tahapan pendaftaran? Nah, baru sekarang dipersoalkan. Kami berpijak pada adanya putusan DKPP ya, yang menyatakan bahwa KPU terbukti melakukan pelanggaran dalam memproses pendaftaran pasangan calon, khususnya pasangan calon nomor urut 2. Di mana ketika itu, pada saat pendaftaran sudah dimulai, di tengah-tengah terbit putusan Mahkamah yang mengubah syarat usia. Kemudian, pada saat itu, bakal pasangan calon nomor urut 2 mendaftar, di mana calon wakil presidennya belum memenuhi usia minimal 40 tahun. Sementara ketika menerima pendaftaran, KPU masih menggunakan PKPU yang lama. Syaratnya adalah 40 tahun. Nah, seharusnya ya, KPU mengubah PKPU-nya dulu untuk bisa menerima pendaftaran pasangan calon yang usianya belum 40. Oke, jadi ada fakta putusan DKPP soal pelanggaran kode etik tapi berimbas kepada tidak terpenuhinya syarat yang bersifat prosedural. Betul. Ya. Oke, putusan MK-nya dipermasalahkan nggak nantinya? Putusan MK-nya karena sudah berkekuatan hukum tetap, jadi kita tidak fokus ke situ. Tapi yang jelas begini, ketika ada pertanyaan, kenapa baru dipersoalkan sekarang? Nah, ini adalah kondisi yang boleh dikatakan baru terjadi dalam sepanjang pemilu, di mana ketika pemilu sudah beberapa hari, itu putusan DKPP kan 5 Februari, pemungutan suara 14 Februari. Berarti sekitar kurang dari 2 minggu, ada putusan yang menyatakan terjadi pelanggaran. Dan ini tidak ada penyelesaiannya secara prosedural di dalam undang-undang. Kalau ke Bawaslu, pasti tidak dapat diterima. Karena sudah lewat waktu dari terbitnya SK penetapan pasangan calon. Oke. Nah, kalau ke PT UN hanya bisa menerima sengketa proses pemilu apabila ada putusan Bawaslu. Oke. Maka itu ada kebuntuan. Sementara perlu keadilan untuk menimbang tentang adanya pelanggaran ini. Oke, itu satu dalil ya. Dalil berikutnya yang signifikan juga Pak. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita konstruksikan, di mana mulai dari pengerahan aparat desa, kemudian pengumpulan abdesi, kemudian penggelontoran bantuan sosial yang di luar kewajaran, yang tujuannya adalah untuk memenangkan kepentingan pasangan calon nomor urut 2. Kemudian rangkaian keterlibatan menteri-menteri kabinet Jokowi, di mana semua tentunya tidak terlepas dari perintah presidennya. Jadi dalam hal ini hal-hal yang dikemukakan lebih bersifat kualitatif ya. Lebih bersifat kualitatif karena yang kita soal adalah bukan tentang perselisihan angka itu, tapi yang kita soal adalah bagaimana sampai diperoleh angka sebesar itu, selisih sebesar itu. Kalau tidak ada keterlibatan, tidak ada campur tangan, tidak ada kekuasaan yang bergerak untuk menjadi mesin pemenangan, proses pemungutan suara ini hasilnya akan lebih fair. Oke. Iya. Ada satu hal yang menarik ya, apakah menjadi perhatian atau tidak, soal besarnya, walaupun ini di hari ketika keputusan KPU dibacakan, yaitu ada perbedaan yang mencolok antara suara Pilpres dan suara Pileg, yaitu 12,4 juta. Di mana Pilpres lebih banyak 12,4 juta dibandingkan Pileg. Ini hal yang menjadi perhatian juga nggak? Ya, kalau ini memang kita tidak fokuskan sebagai bahan untuk pengajuan permohonan ini, karena kita pertimbangkan secara kualitatif, tidak menyoal selisih perolehan suara, tapi lebih kepada pelanggaran proses. Oke. Ya. Dr. Heru ya, ada yang mengatakan, wah nggak bisa dong, MK kan hanya soal hitung-hitungan saja, bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu di MK itu ya
hasil, angka, ya, suara. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya kualitatif, ya itu bukan kewenangan MK. Apalagi soal terstruktur, sistematis dan masif, itu adanya di Undang-Undang Pemilu 7 2017 yang merupakan kewenangan Bawaslu. Jadi apa dasar dari tim Amin ini untuk menyampaikan permohonan yang sifatnya kualitatif ini? Oh iya, jadi MK itu kalau kita mencermati putusan-putusan mahkamah berkaitan dengan perselisihan hasil, MK tidak lagi berpijak hanya pada mahkamah koreksi, tapi mahkamah yang menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang menjadi penyebab menangnya salah seorang, ataupun dan juga menilai pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terukur. Artinya begini, banyak putusan-putusan mahkamah yang menilai terjadinya pelanggaran terukur yang kemudian mahkamah mengabulkan permohonan itu dengan mendiskualifikasi calon yang sudah menang. Misalnya di mana? Dalam konteks apa? Dalam konteks pemilu kada yang terbaru lah, yang sudah serentak 2020. Iya. Boven Nigul, pasangan calon yang menang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Yalimo, calon bupati yang sudah menang yang didiskualifikasi. Kenapa Yalimo didiskualifikasi? Karena ketika ia memenangkan kontestasi, status bupati itu sudah pada saat itu menjadi terpidana. Sehingga saat itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya adalah putusan mahkamah tentang pemilu kada Saburai Jua di Nusa Tenggara Timur, di mana calon bupati yang sudah menang sudah tinggal dilantik, sudah SK pelantikannya sudah di atas meja Menteri Dalam Negeri. Tapi ternyata kemudian baru diketahui bahwa calon bupati yang menang itu berstatus atau berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika. MK membatalkan. Ini kualitatif. Semua contoh-contoh yang dikemukakan itu pelanggaran-pelanggaran kualitatif, pelanggaran terukur yang oleh mahkamah dinilai ingin mencederai demokrasi. Dan tadi mahkamah tidak lagi membedakan antara pileg, pilpres, dan pilkada, ya? Iya, pileg, pilpres, dan pilkada. Jadi tidak logika lagi. Pilkada masih bisa dipakai. Masih bisa, sudah bisa dipakai lagi, sudah bisa dipakai. Gitu. Ini terkait dengan Mas Anies ya sama Caimin. Kira-kira apa yang mau disampaikan Mas Anies nanti dan kapan kesempatannya? Mas Anies dan Caimin ini ingin menyampaikan kepada mahkamah dan juga kepada publik bahwa ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperjuangkan dari pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan presiden tahun ini, pada kesempatan ini. Ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diluruskan, yang perlu diminta penilaiannya oleh mahkamah, di mana pelanggaran-pelanggaran itu supaya ketika ada penilaian kemudian mahkamah mengadili atau menghukum pelanggaran itu ke depan tidak terjadi lagi cara-cara yang seperti itu. Gitu. Intinya kita ingin memutus rantai kecurangan ini ya? Ya, ingin memutus rantai kecurangan ini di mana ya ternyata hukum nggak mampu untuk mengantisipasi itu, menghentikan itu. Bawaslu ya penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada yang berpikir misalnya bahwa MK itu adalah penjaga konstitusi, the guardian of the constitution ya. Sementara kita tahu kalau kita bicara Bawaslu, KPU itu ya bicara tentang legalitas. Tapi ini bicara konstitusionalitas. Apakah perspektif itu juga didorong oleh timnya? Oh iya, ini perspektif yang juga tidak kalah penting. Di mana kita sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu, tapi ada yang tidak ditanggapi. Kemudian juga ada pula yang dijawab dengan tidak maksimal, tidak memberikan rasa keadilan. Makanya kemudian kami akan men-challenge pelanggaran-pelanggaran itu untuk kita hadapkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai pelanggaran-pelanggaran ini signifikansinya ya, terhadap kemenangan pasangan calon. Oke. Ini kepentingan peserta ya atau penonton atau pengunjung. Saya bayangkan sidang MK sekarang ini agak ketat pastinya ya. Dari dulu juga kalau ada hal yang begini ketat. Gara-gara COVID jadi susah masuk MK ya. Kalau dulu kan lebih gampang, bahkan kadang-kadang mereka ngundang pengunjung biar ramai. Tapi sekarang ketatnya minta ampun. Kalau misalnya katakanlah para pendukung Amin misalnya ingin datang dan ingin menyaksikan, terutama yang dari luar kota, sebaiknya seperti apa, Dok? Iya, kalau dari melihat praktek peradilan Mahkamah Konstitusi ketika 5 tahun yang lalu, Bang Refli, MK menyediakan layar. Nah,
menyediakan layar di halaman Mahkamah Konstitusi untuk sama-sama melihat. Nah, selain itu, terakhir perkembangan, MK memberikan link untuk bisa menyaksikan live persidangan di YouTube. Nah, sedangkan untuk tim kuasa hukum yang jumlahnya banyak, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah, karena tidak bisa hadir, bisa ikut hadir secara virtual melalui Zoom. Jadi masyarakat yang mau hadir bisa hadir ke Mahkamah Konstitusi di depan, di halaman, mendukung ya secara moral dalam kita memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi ini untuk meminta keadilan. Bisa juga di rumah dengan membuka YouTube. Jadi tidak dimungkinkan lagi hadir di dalam ruang sidang, pengunjung itu sama di balkon. Ya, sejak kasus Pilkada Maluku, ya, balkon lantai 3 itu sudah tidak lagi digunakan untuk menerima. Nah, sedangkan untuk di ruang utama itu dibatasi pengunjungnya. Jadi mungkin kalau mereka yang mau masuk itu barangkali kecil ya. Kecil kemungkinannya. Karena itu ya, tapi bisa tetap berkumpul di sekitar Mahkamah Konstitusi. Bisa tetap berkumpul dan nanti kita bisa mengkonfirmasi kepada Mahkamah Konstitusi apakah seperti yang lalu 2019 Mahkamah menyediakan layar untuk nobar gitu. Iya. Tapi bagaimana misalnya kalau misalnya pengamanan ekstra ketat di patung kuda pun sudah ditutup? Iya, kalau pengamanan kita berharap jangan begitu ya. Kita berharap tidak seperti itu, karena masyarakat yang datang itu bukan mau merusak kan, hanya mau mendukung gitu, mendukung perjuangan Anies Muhaimin. Nah, ini kan terakhir di Mahkamah Konstitusi. Nah, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendukung gitu. Jadi apa imbauannya kepada pendukung Anies Muhaimin yang memang pengen datang? Ya, pertama kalau memang ingin hadir, kami sangat senang karena mendapatkan support kan langsung dari masyarakat dan pendukung. Yang kedua, kalau seandainya memang hadir, ya, kita sudah tahu masyarakat pendukung Anies Muhaimin itu tertib, ya. Mereka akan dengan sukarela datang seperti kita lihat di JIS, ya. Nah, mereka berbondong-bondong tanpa dengan pembiayaan dari pasangan calon, dengan mandiri. Nah, kita harap nanti di sidang pertama, ya, ketika kita menyampaikan, memaparkan permohonan, kemudian Mas Anies juga menyampaikan di persidangan, di depan mahkamah masyarakat juga mendukung dengan jumlah yang tidak sedikit begitu. Dan ini mudah-mudahan tidak dihadang. Mudah-mudahan tidak dihadang oleh petugas keamanan ya. Ya, tujuannya kan baik gitu. Kalau mereka pengen disapa Mas Anies sama Gus Imin ya, gimana caranya? Ya, ketika nanti hadir bisa nanti kita sampaikan pesan kepada Mas Anies gitu. Ya, Mas soalnya Anies, gini, barangkali datang sebelum pukul 7 ya? Iya, betul. Datang sebelum pukul 7. Jadi sekiranya masyarakat ingin bertemu dengan Mas Anies, kan Mas Anies datang nanti sebelum pukul 7. Nah, bisa ketemu di halaman Mahkamah Konstitusi. Nah, sapa, terus kemudian dialog singkat lah. Syukur-syukur nasibnya baik bisa foto bareng. Syukur-syukur bisa foto bareng. Jadi kawan-kawan semua, sobat era sekalian, kalau mau datanglah lebih awal karena sidang dimulai pukul 8. Lalu kita disuruh masuk sebelum pukul 8. Sebelum pukul 8. 1 jam sebelum dimulai persidangan. Nah, lalu kalau mau ketemu ya sudah, subuh-subuh itu nggak usah pulang ke rumah. Setelah sholat di Istiqlal menuju mahkamah, nanti kita mencoba cari informasi jalan masuknya lewat mana gitu. Kita coba jawab 1-2 pertanyaan ya. Semoga yang menang paslon yang tidak curang agar rakyat Indonesia terhindar dari azab Allah. Amin. Amin. Doa yang luar biasa di bulan Ramadan. Insya Allah Allah permudahkan segala urusan yang benar dan adil. Kita minta sama-sama kepada Allah ada perubahan dalam kecurangan ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Saya juga tidak habis pikir. Coba Bro Heru tanggapi. Kenapa orang kemudian kok sangat khawatir betul kita mengajukan permohonan ini? Kenapa? Ya, pertama kalau ada seseorang yang khawatir, kita justru menanyakan, jangan-jangan itu betul terjadi pelanggaran. Jangan-jangan itu betul melakukan pelanggaran gitu. Kalau nggak salah, kenapa harus risih? Kalau nggak salah, kenapa harus khawatir? Kalau memang tidak melakukan pelanggaran, ya dihadapi saja. Saling kita adu bukti, adu pembuktian di depan persidangan. Jadi tidak perlu khawatir,
Kalau memang tidak salah, ya kalau salah ya risiko kan, karena kesalahan itu ada sanksinya di negara hukum. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya, dari Painkiller ya. Kata Said Didu, pengkhianat yang ada di tim hukum adalah orang-orang yang mengarahkan agar semua kecurangan diarahkan ke MK semua. Kenapa tidak diurus di Bawaslu dengan lengkapi semua syaratnya agar diproses? Jadi misalnya soal TSM mungkin ya, maksudnya. Misalnya soal persyaratan Gibran itu gitu. Kenapa langsung kemudian jumping up harus ke Mahkamah Konstitusi? Oh iya, jadi begini, ditemukannya bukti terjadi pelanggaran, itu kita berdasarkan putusan DKPP tanggal 5 Februari. Ya. 5 Februari 2024, ya. Beberapa hari sebelum pemungutan suara. Sementara pintu untuk mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu paling lama 7 hari sejak surat keputusan tentang penetapan pasangan calon. Bisa nggak? Penetapan pasangan calon itu di bulan November. Ya. Itu pasti tidak dapat diterima. Pasti dinyatakan lewat waktu. Pasti NU. Sehingga tidak ada keadilan. Ini hanya keadilan formil yang ditegakkan. Ya. Makanya kemudian ini merupakan kondisi khusus. Nah, kondisi khusus seperti ini pernah terjadi, Bang Revi. Di dalam MK mengadili pembatalan pasangan calon di Saburai Jua. Pada saat itu, ya, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil sudah lebih dari 3 hari. Ya. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan. Nah, diajukan ke Bawaslu sudah tidak mungkin karena sudah ada SK KPU tentang pasangan calon yang terpilih. Ya. Nah, sementara MK menilai karena ini proses pemilu belum selesai. Ya. Belum ada penetapan yang di sini ya, proses pemilu belum selesai. Belum ada pelantikan. Ya. Meskipun sudah ada penetapan pasangan calon terpilih. Nah, MK menilai ini masih menjadi kewenangan sebagai menjadi bagian dari sengketa hasil pemilihan. Walaupun sudah lewat 3 hari. Walaupun sudah lewat 3 hari dalam kasus itu. Nah, kalau dalam kasus ini, kami memandang MK masih bisa untuk mengadili pelanggaran yang sudah jelas. Yang jelas dan mudah pembuktiannya. Kalau TSM bagaimana? Kalau TSM itu sebatas pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi yang oleh undang-undang disusun sedemikian rupa dengan syarat-syarat yang sangat berat, terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Nah, masifnya yang ada di dalam undang-undang pemilu itu mustahil bisa dipenuhi. Begitu. Karena terjadi di 50+1 wilayah. Sementara ini kan pelanggaran syarat. Pelanggaran syarat bagaimana terjadi? Ya, kalau pelanggaran syarat ini satu terjadi terbukti sebenarnya secara keseluruhan terpenuhi unsur itu. Tapi ini bukan pelanggaran TSM. Ini pelanggaran yang terukur. Pelanggaran mengenai persyaratan. Tapi kan ada juga pelanggaran seperti bansos dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi dalil? Iya, pelanggaran bansos, kemudian pembagian bansos yang tidak lazim dengan jumlah yang luar biasa, di mana pembagian bansos itu dilakukan oleh siapa? Oleh menteri-menteri yang nyata-nyata menyatakan mendukung pasangan calon nomor urut 2. Ini kategorinya pelanggaran apa? Terukur juga atau pelanggaran yang... Pelanggaran menggunakan mesin kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon. Nah, ini merupakan satu rangkaian pelanggaran yang kualitatif. Sehingga ketika ada seorang pasangan calon, ada pasangan calon yang diuntungkan, ya, pasti mengakibatkan pasangan calon lain dirugikan. Maka demi untuk terciptanya pemilu yang jujur, yang adil itu kan seimbang. Ini kalau dengan keterlibatan itu kan menjadi tidak seimbang posisinya. Diuntungkan. Nah, pasti padahal di dalam pemilu tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh perbuatan atau keputusan dari pemerintah, dari penguasa. Sementara kalau satu diuntungkan, satu pasti dirugikan. Dan yang diuntungkan ya terbukti ternyata memperoleh suara yang jauh lebih besar dari pasangan calon yang tidak didukung dengan mesin kekuasaan. Ya mudah-mudahan ya persidangan lancar. Sekali lagi sobat era sekalian ya, baik yang pro maupun yang kontra, ikutin saja. Masih untung diajukan ke MK. Ketimbang kemudian hasil pemilunya ditolak dan kemudian dilakukan gerakan civil disobedience misalnya, itu jangan lebih punya resiko ya. Ini resikonya tidak ada. Yang paling penting kita harap MK menyidangkan dengan
lurus ya, Ya. dengan jujur, dengan adil, dengan berdasarkan prinsip atas ketuhanan yang Maha Esa. Tapi the last question, sejauh mana Anda yakin pertama dengan permohonan Anda yang katakanlah tidak mempermasalahkan angka, dan sejauh mana Anda yakin bahwa paradigma hakim MK bisa menyerap hal ini? Ya, pertama begini. Dalam sejarah MK memang belum pernah mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah situasi perpolitikan, situasi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilu saat ini. Pelanggarannya kasat mata. Pelanggarannya bisa nampak, dilihat bahkan oleh orang awam sekalipun. Nah, ini bisa kita sajikan, ini tersaji bahkan di hadapan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah Mahkamah Konstitusi sendiri sudah paham bahwa itu terjadi pelanggaran. Nah, tapi pelanggaran-pelanggaran itu perlu dihadapkan kepada mahkamah, dihadapkan ke persidangan untuk dinilai. Dan kami yakin dengan perkembangan putusan mahkamah yang progresif, ya, ini berpotensi untuk dikabulkan. Dan putusan-putusan mahkamah yang monumental itu lahir dari permohonan yang out of the box. Oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian, itu tadi ya perbincangan kita dengan Dr. Heru Widodo, Koordinator Sidang MK Paslon 01. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Amin. konstitusional, dan Amin. hakim-hakimnya tidak takut. Iya. Hakim-hakimnya berani sekarang. Hakim-hakimnya berani untuk memutuskan yang benar adalah benar, yang salah tidak boleh dibenarkan. Itu saja. Terima kasih, Bro Heru. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret jam 8 pagi. jam Ya. 8 pagi sidangnya. Tapi Kalau mau datang dan bertemu Mas Anies, jam 6 sudah siap. Datanglah sebelum pukul 7 ya. Ya, langsung. Karena Mas Anies nanti akan masuk ke Mahkamah Konstitusi pukul 7. Pukul 7. Jadi kalau Ya. mau bertemu sebelum pukul 7, setengah 7 sudah di depan, dan kita nanti minta Mas Anies juga menyapa para pendukung ya. Ya. Terima kasih atas undangannya, Bang Refli. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.